Apakah sudah ada di room? Halo teh. Wah, sepertinya tetehnya belum ada ya sudah. Kita sambil menunggu saja mungkin kita bisa sedikit mengobrol-ngobrol terkait graphic design. Bicara soal graphic design, kita tidak hanya bicara tentang apa aplikasinya saja. Banyak orang yang terperdaya bahwasanya aplikasi graphic design itu yang paling bagus itu Photoshop, padahal itu tergantung kemampuan kita dalam mendesain sendiri. Ada yang saya kenal orang yang paling jago pakai Inkscape. Ada juga orang yang jago pakai apa? Ini apa? GIMP, GIMP. Ada orang yang jago pakai ya emang sih software paling bagus kita tahu Adobe Photoshop. Tapi jangan dibatasi kreativitas itu hanya pada software-software ini gitu. Kreativitas itu seperti yang kemarin Kang Tolha dan Teh Vika katakan bahwasanya kreativitas itu daya cipta, dan daya cipta itu software berpengaruh tapi dan sangat berpengaruh tentunya, tapi bukan kita harus saklek gitu. Jadi wah kalau nggak ada software ini saya nggak bisa berkreasi ya, jangan gitu. Dakwah ya dakwah aja. Seperti contoh yang kemarin Kang Tolha perlihatkan kepada kita yang app millennial sheet itu kan, itu nggak memiliki skill desain tapi dia bisa menciptakan sesuatu yang menarik pandangan orang-orang dalam berdakwah. Tapi kita tentunya di sini kita akan ya tim Canva hadir, yaitu aplikasi desain atau website desain seribu galangan, seribu kalangan. Ya udahlah, kita langsung saja kepada pematerian kita. Halo Teh JJ. Halo Fadlan, suaraku Gimana? jelas ya Teh? Ya jelas ya jelas. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Teh? Baik-baik, sehat Alhamdulillah. Fadlan gimana kabarnya? Alhamdulillah saya lagi sehat kayaknya. Alhamdulillah. Iya, Teh mungkin bisa langsung saja kita masuk ke Oh, pematerian. langsung aja nih. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan lagi, mungkin ada yang udah ketemu kesekian kalinya. Aduh, di spotlight. Thank you, thank you. Selawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada manusia terbaik, Nabi kita semua, Nabi Allah Muhammad SAW. Hari ini, kemarin Alhamdulillah, bukan kemarin sih, iya kemarin. Tadi malam udah sempet lihat presentasinya Kak dan menarik banget. Aku juga jadi belajar gitu ya. Dapat insight banyak juga dari Kak dan sebenarnya ya harapannya kalian harus nyelesain dulu step dari Kak Al. Aku belum sempat lihat yang Kak Vika. Baru bisa ke step aku dan ke videografi gitu. Karena kalau misalnya step Kak Al belum bisa dijalanin, harusnya kalian nggak bisa nih eksekusi sekarang tuh nggak bisa. Kayak mungkin eksekusinya bisa, tapi tujuannya tercapai, masalahnya tersolusikan dengan baik atau enggak itu sangat tidak menjamin gitu. Jadi baiknya harusnya step Kak Al dilakuin semuanya dulu gitu. uh, aku nggak tahu ya nanti bisa praktek atau enggak. Cuman ya aku udah bikinin apa namanya, udah bikin duluan gitu. Aku rencana nge-redesign postingan Syamil karena takut biasanya laptop aku tuh nggak bisa berjalan dengan baik gitu karena sangat kentang sekali laptop aku. Gitu ya. Kalau kalian mungkin berharap desainer-desainer laptopnya bagus-bagus, RAM-nya gede-gede, saya tidak. Jangan terlalu berharap tools yang baik dari saya. Ntar ya, aku mau share screen dulu. Siapa yang di sini tim Canva? Aku juga buat desainnya di Canva, guys. Nah, udah kelihatan belum, Fadlan? Sebentar, masih loading, masih loading. Nah, sudah terlihat ya.
Udah? Sudah deh. Kayaknya sinyalku jelek ya. Ntar ya. Sudah terlihat kok teh. Oh, udah. Iya. Oke deh. Wait. Nah, nanti kalau sinyalku buruk, tolong berkabar aja ya, Fadlan. Nggak apa-apa Oke, teh, teh. laptop saya juga kentang. Bagus. Aduh, bentar. Nah, ini dia materi yang diminta sama teman-teman panitia. Getting started with graphic editing software. Terus di bawahnya ada pertanyaan. Emang masih butuh ya? Karena kenapa ya? Akhir-akhir ini tuh bukan akhir-akhir ini sih. Kayak berapa bulan ke belakang selama pandemi tuh kayak ngerasa sebenarnya acara-acara kayak gini masih dibutuhin atau enggak sih gitu. Karena materi-materi di luar sana, pengetahuan-pengetahuan di luar sana yang open source gitu ya, itu banyak banget bisa kalian dapetin dengan gratis, dengan sukarela, dengan sebebas kalian gitu. Kalian bisa milih materi apapun yang kalian pengen punyai, dan itu banyak banget gitu. Makanya aku sendiri kayak mempertanyakan, emang masih butuh ya gitu. Seberapa butuh sih kalian dengan materi-materi kayak gini gitu. Karena aku ngambil materinya juga dari Instagram BTW. Aku belajar banyak dari Instagram gitu. Ya semoga bermanfaat dan semoga masih dibutuhkan. Nah sekarang aku mau nanya, kreatif itu apa? Ini review dari materi Kaal. Coba salah satu ada yang ini dong, ada yang on mic. Karena kalian harus menyelesaikan masalah atau konsep-konsep dari Kaal kemarin baru bisa ke sini, kalian harus tahu dulu atau kalian harus nge-review dulu kreatif itu apa. Silahkan ada yang mau on mic, kalau misalnya nggak ada, tidak akan lanjut. Kalau nggak silahkan Fadlan yang pilih deh siapa aja. Sambil ngecek-ngecek ya. Aduh, siapa ya? Saya mau Kang Kang Yahya, coba Kang Yahya. Halo Kang Yahya, apakah di tempat atau AFK? Nggak ada nih. Iya, Kang. Iya teh sepertinya ini jaringan kayaknya. Ini BTW Fadlan pesertanya yang 2 hari yang lalu itu sama nggak sama yang sekarang? Beda teh. Jadi yang 2 hari yang lalu itu sampai berapa ya? Sampai 50. Memang kalau minggu-minggu sekarang banyak kesibukan deh. Dari panitianya juga banyak kesibukan deh teh. Sih. Tapi harusnya sama ya, cuman 2 hari yang lalu tuh lebih banyak gitu. Iya, teh. Mungkin banyaknya yang ini mengandalkan YouTube deh, YouTube. Oh, I see, oke. Ini beneran nggak ada? Ada dong. Punya daya cipta, kreatif itu menciptakan sesuatu yang beda daripada yang lain seperti inovasi baru. Ada yang berani on mic nggak? Biar lebih bebas bercerita gitu. Karena kan banyak banget ya kemarin tuh aku aja kayak, wah iya juga ya. Jadi aku tuh sering banget ikut kelasnya Kaal dari tahun berapa ya? Pokoknya kalau kalian tahu terbangin, dari terbangin berdiri tuh dibantu Kaal juga. Aku salah satu angkatan pertama dari terbangin, dan itu diajarin banget dari awal sama Kaal, terus ada Kang Daya Ganggu, Kak Solah Ayu, Kak Marsus gitu. Orang-orang yang sekarang udah jadi orang-orang hebat lah gitu. Dan itu aku ngelihat perjalanan gimana Kaal ngisi di dakwah kreatif, concepting tentang risetnya itu tuh beda gitu. Dan yang terakhir kemarin tuh kalian beruntung banget sih dapetin materi Kaal yang kemarin tuh benar-benar keren banget lah, bisa bantu kalian banget kalau kalian bisa terapin itu gitu. Jadi Kaal kalau ngasih konsep kayak gitu udah bagus, itu tergantung kalian mau eksekusi apa enggak gitu. Itu udah keren banget materinya.
di awal-awal tuh Kak Al masih agak ribet gitu dan banyak banget stepnya, tapi kemarin menurut aku terbaik banget sih konsepnya. Betul. Dan kalau misalnya penjelasannya kayak gini, menurut aku masih kurang komprehensif ya. Artinya mungkin kalian kalau masih berpikir kalau kreatif itu hanya punya daya cipta dan menciptakan sesuatu yang beda dan hanya inovasi, mungkin kalian harus lihat kelasnya lagi. Biar lebih apa ya, biar lebih merasuk gitu. Karena itu butuh banget, itu kayak core-nya gitu. Kalian harus tahu itu dulu. Kalau enggak ya udah. Ya udah deh, kita review sedikit ya. Nah, ini gambaran besar yang Kak Al kemarin jelasin tentang kreatif itu apa. Intinya adalah kemampuan kita mengelola pengetahuan yang kita miliki. Fadil, kalau aku gerak-gerakin kursor gini kelihatan nggak ya? Kelihatan deh. Oke, terima kasih. Pengetahuan yang kita miliki, nyelesain tujuan permasalahan yang kita hadapi di tengah keterbatasan kita gitu. Nah, artinya di sini tuh ada riset dulu. Kalian harus tahu masalah kalian tuh apa, kemudian tujuan kalian apa, kalian punya apa, ini juga bisa di-upgrade, batasan kalian di mana, ini juga bisa di-upgrade gitu. Tapi yang harus kalian tahu dulu sih tujuan dan masalah ini. Baru kalian nemuin sih titik ungunya ini. Nah, sekarang anggap kita semua batasannya, kita cuma bisa desain, kita nggak bisa video gitu. Dan hari ini kita pengen upgrade diri kita bareng-bareng di desain. Kita anggap gitu aja ya, kita nggak bisa video sama sekali nih gitu. Nah, sekarang aku mau tanya, desain grafis itu apa? Siapa sih kemarin, bukannya ini ya, apa namanya, kayak diskusi interaktif gitu, di ini, ada yang mau ini nggak, mencoba menjawab desain grafis itu apa? Terserah aja sih menurut kalian gitu. Coba chat di kolom chat. Fadlan mikir ya, apa ya desain grafis ya? Kayaknya tuh umum banget gitu. Selama ini sering diomongin kayak desainin dong. Tapi emang desain grafis itu apa gitu? Ada yang mau mencoba menjawab nggak? Siapa ya? Masa aku harus tunjuk sih? Tolong dong. Jangan tunjuk-tunjukkan. Ini deh. Siapa ya? Oh, ada yang jawab. Media penyampaian informasi yang utamanya melalui visual. Oke, ada lagi? Teh Syafira Dewi Yulianti. Mau coba jawab nggak, Teh? Boleh, Teh. Menurut saya itu desain grafis itu seperti kayak media yang memiliki unsur-unsur seperti garis, elemen, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, dan juga warna. Dan juga itu bisa dibuat seperti apa ya? Sesuatu objek bisa menyampaikan media informasi, juga bisa untuk membuat suatu karya. Menurut saya seperti itu. Oke. Makasih. Satu lagi deh ya. Udah lumayan mendekati. Siapa ya? Fadlan. Coba menurut kamu apa, Fadlan? Waduh, ini susah sebenarnya tuh. Soalnya saya juga orang baru itu. Tapi ya saya coba jawab aja kali ya. Jadi menurut saya desain grafis itu sebuah karya yang dituangkan secara digital yang memiliki nilai kreativitas. Itu dari saya. Kalau banner tuh berarti dia bukan desain grafis. Atau dia desain grafis juga? Dia asalnya desain grafis tapi sudah berubah jadi bukan pas di print jadi bannernya bukan desain grafis lagi. Menurut saya gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi dari Teh siapa lagi lupa, ya Allah. Maaf, aku selalu lupa nama orang. Teh Syafira itu udah lumayan mendekati, tapi harus digabung sama pendapatnya dari Kang Yahya ini. Media penyampaian informasi yang utamanya melalui visual. Benar juga kata Fadlan tadi, emang ada nilai kreativitasnya. Desain grafis ya emang hasil dari proses kreatif gitu.
Tapi aku ingin memberikan 3 kata kunci yang semoga bisa dipahami tentang desain grafis itu apa. Nah, desain grafis itu nyampein pesan, nih, yang pertama nyampein pesan, pakai elemen yang tepat, buat ngasih solusi yang terbaik. Kalau kita ngomongin pesan, berarti itu ada proses komunikasi di situ, gitu. Artinya, kalau ada proses komunikasi, berarti ada target yang mau kita tuju. Ada orang yang mau kita ajak ngobrol gitu. Kalau komunikasi nggak mungkin kita monolog sama diri sendiri. Memang ada namanya komunikasi intrapribadi dengan diri kita sendiri gitu. Tapi kan desain grafis bukan komunikasi intrapribadi. Desain grafis itu komunikasi antar pribadi atau bisa juga antar kelompok gitu. Intinya si komunikan atau si desainernya, orang yang nyampein pesan dengan orang yang mau menerima pesan atau yang namanya komunikan. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu audiensnya itu gimana, audiensnya itu karakteristiknya kayak gimana, kondisinya kayak gimana gitu. Kita nggak mungkin nyampein misalnya ada orang buta, tapi kita nyampeinnya dengan poster, itu kan sangat tidak mungkin gitu. Jadi kita harus memilih media yang tepat. Makanya di sini ada kata kunci yang kedua, pakai elemen yang tepat gitu. Elemen harus sesuai dengan si targetnya. Buat apa sih pakai elemen yang tepat? Buat ngasih solusi yang terbaik. Karena desain grafis itu komunikasi juga problem solving gitu. Harus nge-solve problem. Ketika kita nyampein pesan, kita itu sebenarnya ngebawa masalah nih. Kita pilihin ini kayaknya elemen yang bagus, yang tepat gitu. Dan kita jadiin sebuah desain. Kalau kita ada acara kan, itu tuh masalah. Gimana caranya nyampein si event yang kita punya ini dalam sebuah desain, biar orang-orang tuh tertarik buat baca desain yang kita buat, dan orang mau ikut gitu. Nah, itu adalah PR dari seorang desain grafis. Kalau ada kata kunci buat ngasih solusi, berarti ada masalahnya kan. Nah, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Itu balik lagi sama konsep KAL. Kita harus riset dulu targetnya gimana, masalah di dakwahnya gimana, dan lain-lain. Baru kita bisa nyesuaiin elemen-elemen yang tepat buat kita pakai. Gitu. Tiga kata kunci ini yang harusnya kita selalu ingat. Komunikasi, pakai elemen yang tepat buat ngasih solusi yang terbaik. Kalau cuman kita udah pakai elemen yang tepat tapi solusinya nggak ke-solve, ya berarti desain grafisnya belum efektif gitu. Nah, karena desain grafis itu proses nyampein pesan atau dengan kata lain komunikasi, berarti apa yang desain grafis pikirkan A misalnya, ini si desainer grafisnya atau komunikator penyampai pesan yang diterima sama komunikan atau target dakwah kita juga harus A. Nggak bisa amin, nggak bisa A+. Ini udah gagal gitu. Pasti ada kesalahan di sini, ada miskomunikasi yang membuat pesannya bisa jadi nggak nyampe gitu. Jadi sebagai desainer kita harus jadi komunikator yang baik, kita harus jadi penyampai pesan yang baik, kita harus pintar-pintar milih-milihin elemennya. Maksud elemen di sini tuh kayak kita harus pintar-pintar pakai milih font yang mana, ukurannya seberapa, pakai warna yang kayak gimana, pakai ilustrasi yang kayak gimana, pakai gambar yang kayak gimana, dikemas dengan apa, dengan video, dengan poster, dengan meme misalnya, dengan TikTok dan lain-lain gitu. Jadi kita yang harus milih sebagai desainer, kita yang harus jadi komunikator yang baik. Nah, desainer grafis tuh bukan soal art. Desain itu bukan soal art, karena desain komunikasi, desain itu problem solving, berarti harus bisa nyelesain masalah. Nggak kayak dua barang ini nih. Desain sepatu boot tuh kan dibikin biar kaki kita tuh terlindungi, biar kaki kita nggak basah, biar nggak kena barang-barang yang berbahaya gitu, misalnya kita mau ke lumpur, ke air, dan lain-lain. Tapi di sini tengahnya bolong gitu. Ya artistik sih, cuman dia nggak solutif gitu. Desain yang kayak gini tuh cuman sebuah art, tapi dia bukan solusi gitu. Padahal desain grafis itu harusnya seni berkomunikasi, bukan seni doang. Termasuk ini ada penyiram. Ada penyiram tanaman yang
gimana cara pakainya nggak ngerti gitu. Sangat tidak apa ya, ya artistik tapi nggak ngerti maksudnya gimana gitu. Nah, terus desain yang baik itu harusnya gimana sih? Salah kan? Ya, ketahuan deh. Ini aku ambil dari Instagramnya Abdul Ben Rahim, desainer India. Aku banyak ngikutin desainer-desainer dari India, karena kayaknya banyaknya juga dari sana. Desain yang baik itu harus gimana? Coba kita lihat desain sepatu di sebelah kiri. Dia ini usable, artinya kalau dipakai dalam waktu yang lama, terus dipakai kemana aja tuh masih nyaman gitu, masih fungsional, masih fungsi sebagai sepatunya itu tetap enak gitu. Tapi dia ini nggak cantik gitu, jelek gitu. Gimana ya? Maksudnya kalau kalian pakai kayak gini ke pesta itu tuh agak jomplang mungkin. Beda dengan ini. Desainnya cantik gitu, tapi dia nggak usable, fungsinya itu tidak maksimal. Kayak kita kalau ke pasar pakai ini, ya pasti digunjing sama orang-orang di pasar. Pun nggak nyaman juga gitu pakainya, pasti kalian cepet capek gitu. Bahkan kalian pakai ini di pesta pun tetap capek gitu. Jadi desain yang baik itu harus gimana gitu? Ya harus dua-duanya, harus usable juga harus desirable. Kayak contohnya sepatu ini. Dia ini usable, kita pakai kemana-mana itu nyaman. Kamu mau pakai ini buat traveling, buat ke sekolah, buat pesta pun masih oke gitu. Masih berfungsi dengan baik, masih melindungi kaki kita, dipakai juga nyaman dalam waktu lama gitu. Dan dia juga desirable, tampilannya oke gitu. Ada ini aku ngambil dari Instagramnya Abdul Ben Rahim sama Ismail Al-Azizi. Sebenarnya sama-sama juga sih, cuman biasanya kayak kata-katanya yang beda. Usable jadi fungsional, atau desirable jadi beautiful, kayak gitulah, hampir sama-sama. Desain yang baik harus bisa dua ini. Tapi apakah cukup gitu ya di dunia yang sekarang? Apakah cukup? Ya, coba kita lihat. BTW, tolong chat di kolom chat. Kalian ada yang tahu Instagramnya siapa ya? Aku lupa namanya. Aris Maulana, Aris Monandar, siapa ya? Aris Maulanar nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak. Yang lain ada yang tahu Instagramnya Aris Maulanar nggak? Atau yang ngikutin? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa juga, maksudnya kalau nggak ada yang tahu, nggak wajib tahu juga sih. Belum tahu berarti. Oke, jadi ada Instagram namanya Aris Maulana R. Mana ya? Media. Kelihatan nggak sih kalau aku gini ini? Nanti kalian lihat sendirilah ya. Ini pokoknya yang donat ini. Nah, dia ini suka bikinin 3D buat orang-orang, buat pokoknya orang-orang yang lagi viral lah. Bikinin buat atlet juga, 3D buat atlet, bikinin 3D buat Vincent Desta, Coki Muslim, dan lain-lain. Bikinin kayak gitu, dan banyak di repost-repostin sama artisnya gitu. Jadi dia bikinin buat siapa, nah si siapa ini tuh banyak nge-repost, jadi banyak orang yang tahu. Dulu aku follow dia belum 22.000, tapi sekarang 21.000. Nah, kenapa aku ngomongin si Aris Maulana ini? Karena dia baru ganti DP, dan itu ngeselin banget. Nah, ini yang mau aku sampaikan. Desain yang baik itu sekarang harus berdaya ganggu juga. Kalian pasti udah tahu semua ini akunnya si siapa. Ya, ini akunnya Bang Gilang, atau username-nya Daya Ganggu. Ngeselin kan ya? Ada lingkaran, terus patah gitu. Bukan patah sih, kayak ini kalau digeserin ke atas dikit, ini harusnya bisa jadi lingkaran tuh, gemes banget gitu. Nah, si Aris Maulana ini, dia juga kayak baru nerapin daya ganggu yang bikin kesel gitu. Nah, tadinya si donat ini tuh nggak ada si garis ini. Aku bilang suka, kenapa sih donatnya harus ada rambutnya gitu? Aku sampai sekarang kesel banget gitu. Tahu nggak, pertama kali aku lihat si foto profilnya Aris Maulana ini, sebenarnya dia tuh baru aja ganti DP, si rambutnya itu baru ada beberapa minggu yang lalu mungkin, atau beberapa hari yang lalu ya.
gemes banget. Aku sering banget lihat Instagram dia, tiba-tiba donatnya ada rambutnya. Itu HP itu sampai aku geser-geserin gitu. Ini kenapa sih layar HP-nya kotor gitu? Kayak sumpah itu kesal banget, kayak kok nggak hilang-hilang ya gitu. Ternyata dia emang bikin si rambut di donat itu, ngeselin banget. Itu pas aku minimize loh, kenapa dia jadi kecil juga. Terus ternyata itu beneran di desainnya, itu kesal banget sih aku. Dan itu yang bikin menarik gitu, kenapa harus ada rambut di atas donat, itu tuh ngeselin banget. Nah itu yang mungkin bisa apa ya, bisa kita contoh gitu. Dan aku sebenarnya udah ngeliat ini beberapa di desain-desain Syamil, banyak yang berdaya ganggu. Tapi apakah komunikasi kalian berhasil? Ya belum tentu gitu, karena ada 3, ada desirable, ada usable, ada yang berdaya ganggu. Tiga-tiganya belum tentu tercapai gitu. Mungkin desain-desain Syamil berdaya ganggu, tapi apakah usable? Tapi apakah targetnya mau membaca postingan kalian gitu ya? Atau itu ramenya hanya ada pujian-pujian dari kakak tingkat kalian gitu? Ya itu kalian yang tahu. Itu kalian yang tahu gitu. Kita tidak pernah tahu. Yang tahu kalian sendiri gitu. Jadi kalau bisa 3 hal itu harus apa ya? Harus ada gitu. Berdaya ganggu udah, desirable menarik udah, tapi fungsionalnya iya apa enggak? Itu tanyakan pada diri kalian sendiri lah. Itu makanya kita butuh yang namanya evaluasi. Nah sekarang ini ada contoh desain gitu ya di postingan yang menurut aku berdaya ganggu dari Gojek. Aku suka banget lihat postingan Gojek karena UX writing-nya, UI UX desainernya juga bagus semua, kayak desainer di gila deh, aku ngefans banget sama Gojek. Semuanya tuh keren gitu. Dia bikin ilustrasi yang benar-benar berhasil. Kalian bisa cek di Instagramnya. Dia bikin caption intinya kayak seberapa lama kamu ngamatin si ilustrasinya. Itu keren banget sih. Kalian pasti juga akan nyari-nyari tulisan di pojok sana, tulisan di pojok sini, itu lagi ngapain sih orangnya, itu keren banget menurut aku. Gojek kebiasaan. Ya, dia suka bikin ulah. Nah, ini salah satu postingan yang menurut aku berdaya ganggu. Di Syamil tuh ada, tapi menurut aku berdaya ganggunya tuh belum original gitu, karena kalian masih nyari apa ya, kayak meme-nya itu tuh masih nyomot punya orang gitu. Sorry, bukan nyomot, maksudnya itu belum apa ya, gue bilang apa ya, kayak belum original kalian gitu. Yang aku ingat postingan Syamil tuh yang si mie tumpah di itulah yang jadi dimakan di wastafel itu kan sebenarnya ada itu orang lain yang buat gitu. Nah ini kalau dilihat judul sama si foto tangannya, kagak nyambung definisi mencuci dan jenis-jenisnya, maksudnya apa gitu. Kenapa tangannya harus ada sayap-sayapnya gitu, kenapa harus begini, itu nyambungnya apa gitu. Itu yang bikin gemes dan akhirnya bikin orang tuh justru pengen tahu, ini jenis mencuci apa aja nih yang mau dijelasin sama Gojek gitu. Dan orang bener-bener ngelihat sampai akhir, swap ke kanan, ke kiri, swap kiri, ya Allah, keren lah pokoknya intinya. Ini salah satu postingan yang keren dan semua konten Gojek menurut aku keren-keren. Nah, kalau kita udah tahu definisi desain grafis kayak gimana, desain grafis yang baik itu harus gimana, gitu ya. Kita lanjut ke software-nya. Tadi aku sempat masuk dan dengar Fadlan ngomongin soal tools gitu, terus ada yang komen yang pakai PPT juga bisa lebih keren. Senang kali kalau aku udah tahu kalian begitu. Karena artinya kalian memahami bahwa tools itu sebenarnya tidak berperan terlalu banyak. Itu ya the man behind the gun gitu. Tergantung orang yang pakainya gitu. Tergantung seberapa orang memahami desain. Kalau orang udah tahu prinsip-prinsip desain, rules of desainnya gimana, dia mau pakai aplikasi apapun, mau pakai Canva, mau pakai PowerPoint, itu bakal tetap bisa, tetap bagus gitu. Beda juga dengan orang yang dia nggak bisa ngedesain, mau pakai tools seperti apapun, ya malah makin bingung gitu, karena semakin kompleks si toolsnya. Jadi ya saran aku jangan terlalu memikirkan toolsnya pakai apa,
Tapi, ini ada tapinya. Tapi kalau kalian mau serius di bidang desain, ya kalian harus mikirin itu juga sih menurut aku. Kalian harus explore aplikasi-aplikasinya. Jangan pakai PPT doang atau pakai Canva doang karena itu akan apa ya? Bukan menghambat sih, cuman sayang aja gitu. Bayangin bikin pakai Paint. Ya nggak apa juga sih. Cuman kalau di profesional gitu, kalian mau jadi desainer grafis profesional ya nggak sehat ya bisa dibilang gitu. Kurang lah, maksudnya banyak yang bisa dieksplor gitu. Jadi akan semakin it's a pain. Ya. Kalian akan semakin kreatif lah gitu. Jadi kalau kalian udah kreatif, udah nguasain tools-tools yang sederhana, kalian pasti butuh upgrade. Jadi kalau mau jadi desainer grafis profesional ya harus upgrade tools-nya juga. Gitu. Nah, karena software itu bukan kurang penting sih, penting juga, tapi kalian harus ngerti dasar atau rules of design-nya dulu, baru mau pakai aplikasi apapun itu ngikutin. Nah, sekarang aku mau coba share rules of design-nya dulu. Ini agak cepat aja ya, karena nggak tahu sih kalian udah pernah dapet apa belum, tapi ini udah sering banget kayak aku setiap bawain desain grafis tuh pasti jelasin ini rules of design-nya. Dan kalau aku lihat dari desain-desain Syamil, sebenarnya kalian udah ngerti gitu. Ini ada negative space sama balancing. Kalau di prinsip desain sebenarnya ini biasanya dipisah. Cuman aku kayak menganggap sedikit banyak negative space itu mempengaruhi balancing. Ini contohnya. Ini aku ambil dari Instagramnya Morajal. Negative space atau white space itu hampir sama. Cuman kalau di logo itu agak beda. Negative space itu ini kayak ruang-ruang yang difungsikan agar si desain itu tuh bernafas, agar bisa fokus terhadap objek yang mau diprioritaskan. Contoh yang baik, negative space yang paling baik itu, bukan yang paling baik sih, misalnya yang baik banget yang bisa kita contoh tuh halaman utama Google. Kita kalau lihat halaman utama Google, pasti langsung lihat Google-nya, dan kita langsung bisanya ngetik di tombol pencarian di Google-nya. Itu yang paling bagus. Nah, beda sama ini tidak direkomendasikan karena negative space-nya dia nggak balance, jadi dilihat pun nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua ada kontras. Kontras itu sebenarnya ada banyak sih. Ada kontras warna, ada kontras ukuran, ada juga kontras bentuk. Fungsinya adalah untuk menarik si audiensnya. Jadi kayak kamu tuh nentuin dulu gitu. Kira-kira ketika kita punya acara, misalnya acaranya siapa? Misalnya kita undang Hawariun gitu. Apakah kita perlu membesarkan judul acaranya atau si Hawariunnya? Kita mau mengkontraskan yang mana gitu. Nah, itu dipikirin. Kayaknya judul acaranya deh, soalnya Hawariun kurang terkenal gitu misalnya. Nah, itu tergantung kalian seberapa baik komunikasi yang kalian pakai gitu. Nah, itu kalau menurut kalian judul acaranya yang lebih diprioritaskan, ya udah berarti judul acaranya yang digedein atau warnanya paling dibedain gitu dari yang lain gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada typography. Sebenarnya kalau kita ngomongin typography itu kalau diterbangin tuh ada satu kurikulum tersendiri gitu, seharian bahas typography doang. Gimana cara ngerti psikologinya setiap typeface gitu, kayak typeface Times New Roman tuh dia tuh karakternya apa aja sih gitu, misalnya klasik, terus karakteristiknya typeface Open Sans tuh gimana sih gitu. Oh, dia modern gitu. Pokoknya jenis-jenis dari font itu tuh kita pelajari semua, makna setiap atau karakteristik setiap font itu tuh dipelajari. Nah, sebagai desainer kita juga harus ngerti gimana cara kita memilih font yang baik, berapa banyak font yang kita butuhin. Kayak ini misalnya. Ini dia pakai banyak font dan ini tidak direkomendasikan karena ini satu kesatuan, informasinya sama, tapi kenapa harus pakai font yang berbeda gitu? Karena ini harusnya nggak ada yang ditonjolin. Nah, ini kita harus bisa milih font apa yang kita gunakan dan seberapa banyak font yang kita pakai. Gitu. Termasuk text size-nya ini dipelajari juga, nanti ada di hierarki. Nah, hierarki visual ini
adalah gimana cara kita membuat alur baca buat si targetnya. Misalnya ini nih, ini heading, pasti kalau kita lihat ini, kita langsung fokus ke headingnya, karena dia yang paling bold, yang upper class, dan yang paling besar ukurannya. Jadi kita tahu nih, oh bacanya tuh dari sini, baru ke sini gitu. Sebenarnya ini juga sih, cuman dia nggak ada yang kontras, hierarkinya kurang jelas gitu. Ini teksnya masih segini, kalau misalnya teksnya banyak, kita makin bingung bacanya dari mana. Gitu. Itu contoh sederhana tentang hierarki. Gimana caranya kita membuat alur baca buat target. Terus color. Warna merah sama warna biru pasti akan lebih membara warna merah di api gitu. Nah, colors ini juga sebenarnya bisa jadi satu kurikulum tersendiri namanya psikologi warna. Kita mempelajari warna-warna itu tuh mempengaruhi psikologis kita secara nggak sadar itu gimana sih gitu. Misalnya warna merah sama kuning di makanan sering banget dipakai karena warna merah itu secara psikologis dia tuh mempengaruhi otak kita buat lapar, lebih menarik, dan lain-lain. Atau misalnya warna biru di teknologi gitu ya, di logo-logo teknologi atau bank, itu karena dia mempengaruhi otak kita secara nggak langsung kayak itu tuh memperlihatkan kecanggihan teknologi, terus keamanan juga. Nah, itu tuh dilihatin dari warnanya. Karena psikologis kita itu terpengaruh oleh warna-warna tertentu. Jadi harus tahu itu. Nah, aku suka banget sama dua desain ini karena dia ngerti banget cara pakai rules desainnya atau prinsip-prinsip desainnya dari sebuah desain. Ini desain shift yang sebenarnya udah lama banget, tahun berapa tuh? Tahun 2018. Tapi aku masih suka banget sama desain ini. Ini aku scroll ke bawah Instagramnya Shift karena aku suka banget. Ini ya, kalau kita bandingin dua ini, dia tuh mengkontraskan atau memprioritaskan pesan yang berbeda. Ini dia memprioritasin pembicaranya gitu. Bahkan di sini tuh nggak ada yang diomongin apa tuh nggak jelas gitu. Tapi tetap menarik karena si desainernya tuh ngerti. Orang itu bakal tertarik kalau ada Ustadz Hanannya, bukan apa yang diomongin Ustadz Hanan gitu. Dia kredibilitasnya tinggi banget. Jadi orang tuh nggak akan peduli diomongin sama Ustadz Hanan. Yang penting ya ada Ustadz Hanannya gitu. Yang penting Ustadz Hanannya. Nah, beda sama ini. Mungkin si temanya ini lebih menarik daripada pembicaranya Kang Abe gitu. Jadi dia memprioritaskan, mengkontraskan si judulnya biar lebih menarik. Dua ini beda tapi sama-sama menarik gitu. Orang akan tertarik Superman gitu. Mama pada ikut misalnya. Dua ini berbeda dan ini balance-nya dapat banget. Ini white space-nya di sini. Ini ilustrasinya di sebelah kiri, makanya si keterangannya di sebelah kanan. Ini juga di sini ada gambar bumi, tapi di kanan bawahnya dia pakai cahaya biar balance. Jadi elemennya tuh balance gitu. Kalau kalian belum bisa menilai itu kayaknya nggak balance atau enggak, itu emang butuh waktu sih. Nggak bisa kayak kalian baru belajar desain terus kalian udah bisa nerapin ke balance dalam desain, itu enggak. Sulit banget, butuh waktu. Bahkan sampai sekarang, maksudnya aku udah berapa tahun ya, hampir 6 tahun di desain, tapi masih sulit untuk masih butuh waktu, masih butuh pengendapan yang lama buat mencapai balance dalam desainnya. Ini contoh yang aku suka banget. Dia ngerti cara memprioritaskan pesannya, cara menarik pesannya gitu. Keren banget menurut aku. Dari segi warna, ini juga dapat banget. Yang lain warna gelap, tiba-tiba ada warna kuning, yang ini kontras banget, jadi informasinya sangat jelas. Ini juga warna-warna kalem tiba-tiba, bukan warna kalem, warna-warna apa ya, BW tiba-tiba ada hijau gitu dan paling gede. Ini menarik banget menurut aku. Nah, yang kayak gini-gini yang harus kita contoh. Nah, sekarang, aku tuh sorry ya, aku kira tuh ini buat Syamil doang, jadi ya aku carinya Syamil gitu, Instagram Syamil. Ini tuh engagement rate, karena aku nggak bisa lihat insight di Instagramnya Syamil gitu, dan itu cuma bisa dilihat oleh admin, jadi aku pakai engagement rate. Menurut aku ini engagement rate yang tinggi. Engagement rate itu ini loh, angka yang nunjukin seberapa besar keterlibatan followers terhadap Instagram kalian gitu.
Jadi kalian bisa lihat dari sini. Kalau kalian nggak bisa lihat insight. Ini sebenarnya engagement rate tuh biasanya dipakai orang-orang marketing gitu sih buat nentuin KOL atau influencer yang mau dia pakai sebagai tempat promosiin barang mereka gitu. Nah, mari kita lihat dan kita bandingkan dengan LDK yang lain. Bagaimana angka Syamil ini? Wow, amazing. Syamil paling tinggi angkanya, engagement rate-nya, dibanding yang lain. Dan mungkin di sini kalau misalnya ada kampus lain, mohon maaf ya, dibuka engagement rate-nya. Dibanding sama ITB, Polban, terus Telkom, UGM, Unila, terus apa nih, UIN Bandung, Undip, Unsri, ini paling tinggi itu, 5,16. Keren sih, keren, mantap. Tapi, ini tidak berguna. Bukan tidak berguna. Ini perbandingan yang nggak apple to apple gitu, karena ini bukan musuh kalian, ini tuh teman kalian, kayak teman seperjuangan gitu. Karena kalau kemarin ingat yang disampaikan sama Kak Al, kalau kita tuh jangan tawuran gitu, tapi kita tuh lagi berperang. Artinya musuh setiap akun di sini tuh berbeda-beda gitu. Aku jadi anak Syamil. Ya, boleh bangga. Tapi ini nggak apple to apple. Ini nggak bisa diurutin gitu. Bukan berarti angka Syamil engagement rate-nya paling tinggi, kalian jadi yang terbaik di antara teman-teman yang lain, enggak gitu. Karena yang aku bilang tadi, engagement rate atau keterlibatan followers-nya mungkin tinggi. Tapi apakah orang yang terlibat, orang yang komen di postingan kalian, orang yang like di postingan kalian, orang-orang yang ramai-ramai terlibat di postingan kalian, apakah itu target kalian, atau hanya kakak-kakak tingkat atau orang-orang di LDK lain, di kampus lain yang amazed sama postingan kalian gitu. Itu cuma kalian yang tahu sendiri, jadi jangan berbangga diri kalau misalnya postingan kalian ramai, tapi target kalian nggak ada yang kecantol sama sekali gitu. Evaluasi lah. Ya kalau yang aku omongin benar, semoga yang aku omongin salah, semoga emang benar-benar itu target kalian yang terlibat. Jadi ini nggak bisa dibandingkan gitu. Bisa jadi nih Unsri misalnya cuma 0,94, tapi dia bisa menambah kognisi targetnya 90% misalnya, atau dia bisa membuat orang-orang yang tadinya belum jamaah di musola jadi jamaah, orang-orang yang belum pakai hijab jadi pakai hijab. Di kenyataannya mungkin bisa lebih baik gitu dibanding Syamil yang engagement rate-nya tinggi, itu bisa jadi. Nah, itu yang tahu cuman kalian sendiri. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi gitu. Apakah desain kalian tuh udah usable, desirable, dan udah berdaya ganggu? Ya pertanyaannya komunikasinya nyampe atau enggak, targetnya ada yang kecantol atau enggak gitu. Balik lagi. Makanya nggak cukup kita sampai di yes postingan kita rame, kita mau bikin lagi yang kayak gini. Targetnya kecantol atau enggak gitu. Evaluasi lagi. Nah, gimana biar desainnya jadi baik? Gimana gitu? Yang pertama, pakai referensi yang benar. Jangan salah ya, referensi itu harusnya nih ya, kita sebagai orang pendakwah, kita harusnya ngerti gimana kondisi target kita. Harusnya kita nyari info nih, terus-terusan soal target kita butuhnya apa, dia lagi senang apa gitu. Bukan malah lihat boleh lihat LDK lain bikin desainnya gimana gitu, mereka ngemas pesannya gimana, itu boleh gitu, tapi jangan terlalu fokus sama teman kita yang lagi berperang sama internalnya, maksudnya internal tuh di kampusnya gitu. Kita yang harusnya lebih fokus sama orang-orang Unpadnya gitu, target-target kita. Terus tes market, maksudnya tes market itu harusnya kita ngeliatin dulu nih desain-desain kita ke target-target kita. Kita ada orang ya yang jadiin kita, yang buat kita tes gitu. Kita udah jadi nih, coba kita tanya ke teman kita yang jadi targetnya. Ciri-cirinya sama lah, misalnya di lingkaran 4. Kita liatin, menurut kamu postingan ini gimana gitu. Kalau misalnya baik ya kita post, kalau misalnya ternyata mereka nggak ngerti apa maksudnya, ya harusnya kita perbaiki gitu. Itu akan lebih baik gitu, dan akan lebih nyantol si targetnya. Dan kalau udah di post, evaluasi
jangan terlalu berbangga diri, tapi evaluasi targetnya nyampe atau enggak, ramainya kenapa, gitu. Terus things to keep in mind, yang pertama kalau mau belajar desain, sebenarnya belajar apapun sih, hilangkan prasyarat, hilangkan prasyarat tuh maksudnya kalian cuma punya laptop 2 giga, jangan nyerah lah gitu. Pakai aja, nggak bisa sewa Adobe ya udah pakai yang ada aja, pakai Inkscape, pakai apa lagi tuh, banyak aplikasi-aplikasi gratisan yang bisa dipakai. Terus yang kedua, know your audience dan the goal of the piece-nya. Jadi harus tahu audience-nya dulu. Goal of piece itu maksudnya kayak kita pakai elemen ini, kita pakai warna ini tuh tujuannya apa, kita pakai ilustrasi ini tujuannya apa, kita pakai meme ini tujuannya apa gitu. Dan kenapa harus know your audience? Karena kita komunikator, desainer itu komunikator, kita harus ngerti kebutuhan komunikatornya. Must be great komunikator. Kita harus jadi komunikator yang baik, yang bisa nyampein pesan, yang bisa bikin komunikasi efektif. Build intuition through practice. Jadi harus banyak-banyak latihan. Kalau kalian belajar di sini tapi nggak dipraktekin, gimana sih cara bikin balance, gimana sih cara bikin kontras, kalau nggak dipraktekin ya nggak bisa. Kalau kata foundernya Terbangin, Teh Rifa Fauzia, beliau tuh bilang belajar di sini tuh kayak belajar motor gitu, nggak bisa materi doang. Kita akan tahu seberapa tekanan ketika kita ngegas di tanjakan Cinta Unpad sama di Gerlam itu kan beda gitu. Nah itu cuman bisa kita rasakan pas kita prakteknya, nggak bisa teori doang. Cukup deh yang aku jelasin. Aku punya quotes bagus, tapi nanti aja aku kasih tahu. Waktunya masih ada nggak, Fadlan? Masih ada, Teh. Masih ada. Aku kemarin itu coba nge-redesign. Ada yang mau belajar tools nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Masih ada waktu berapa, Fadlan? Masih ada 20-30 menit lah, Teh. 20 sampai, oke. Di sini ada desainernya poster ini nggak, Fadlan? Aku jadi takut. Mana, Teh? Poster mana, Teh? Belum ya? Sorry. Belum. Oh, dari tadi aku. Mana nih? Ini nih. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Ada desainernya poster ini nggak? Sorry ya. Oh, ada, Teh, kayaknya, Teh. Nggak ada? Ya ada, alhamdulillah. Ada, Teh, ada. Oh, ada. Ada. Sorry. Ini aku mau mau nge-break down dari yang aku jelasin tadi, gimana dari segi apa tadi, kok saya ngejelasinnya lupa sendiri. Negatif space-nya gimana, terus kontrasnya dapet atau enggak, terus kita bisa buat alur baca atau enggak. Aku mau nanya dong, siapa yang belum bersuara, tolong bantu aku menjawab pertanyaan. Siapa ya? Ada yang mau bersedia nggak aku tanyain tentang poster ini? Bukan tentang toolsnya sih. Siapa ya? Ini ada yang di pin tuh maksudnya apa nih? Kang ini dong, Kang Abdul Matin, bisa open mic nggak? Halo Teh, kenapa? Aku mau tanya dong, menurut Kang Abdul ini posternya gimana? Ngelihat dari apa yang aku jelasin tadi soal hierarki visualnya, apakah alur bacanya sudah tepat atau informasi yang misalnya Kang Abdul punya pendapat harusnya nih yang harusnya Ustadz Egar Hamasnya digedein gitu atau apa gitu. Kang Abdul ada ini nggak, ada pendapat atau masukan, atau menurut Kang Abdul gimana gitu penilaian terhadap poster ini? Kalau dari saya sendiri sih, kalau dilihat dari ini ya mungkin dari judul gitu ya Teh. Kalau dari judul kan tadi ada heading gitu kan, ada hierarki dari ininya. Nah untuk judul sendiri kan itu
sebenarnya yang jadi fokus utamanya itu kan membangkitkan kembali generasi Al-Fatih. Nah, mungkin harusnya ditukar gitu. Yang generasi Al-Fatih itu jadi di yang My Summit itu. Nah, terus karena ini kan poster acara gitu, mungkin yang harus ditampilkan yang paling penting itu adalah yaitu waktu dan juga mungkin platformnya apa. Nah, itu sih yang paling penting itu ini, dan di sini juga udah ada gitu. Terus untuk pemilihan warnanya udah cukup bagus juga ya. Nggak terlalu banyak warna, jadi nggak terlalu ramai gitu. Kalau menurut saya sih itu cukup. Oke, mantap, mantap. Makasih Kang Abdul. Mau satu lagi dong dari akhwatnya. Coba siapa ya? Teh Airin Rizky Mulyani, coba. Bisa open mic? Bisa nggak? Assalamualaikum, Teh Airin. Belum bisa? Ya sudah, kita ganti. Teh Lulu atau Kang Lulu ya? Teteh. Nah, gimana Teh Lulu? Menurut Teh Lulu, poster ini sudah baik atau misalnya kurang apa? Ada pendapat dari Teh Lulu? Ya kalau misalnya dilihat mah dari hurufnya juga nggak terlalu banyak variasi ya, jadi nggak pusing gitu. Maksudnya nggak pusing buat bacanya, terus kebaca juga besar kecilnya juga maksudnya udah pas. Terus kalau buat desainnya mungkin kalau menurut saya gitu teh, alurnya itu lumayan, maksudnya udah lumayan bagus, tapi apa ya, jadi nggak ada pembatas gitu. Misalnya ini antara Ustadz Egar Hama sama moderatornya itu, kalau menurut saya gitu, nanti ada batasnya gitu di antara tengah-tengah gitu sama moderatornya. Mungkin Aku mau minta pendapat lagi buat Teh Lulu. Coba kalau poster yang ini gimana? Kita tutup yang ini ya. Nah, ini lebih itu teh. Maksud ya ini lebih. Jadi lebih, maksudnya alur bacanya lebih enak gitu. Teteh ngebacanya dari mana dulu? Dari atas, dari My Summit, terus membangkitkan kembali generasi Al-Fatih. Terus di sini ada kapan gitu, maksudnya kapan timeline harinya, terus pendaftarannya, terus dari ustadznya sama moderatornya juga. Oke. Makasih banyak Teh Lulu. Kang Abdul dong tadi bisa on mic lagi nggak? Mau minta pendapatnya yang poster sebelah kanan. Halo Kang Abdul, ada? Ya, kenapa teh? Tadi kan udah nih poster yang sebelah kiri. Nah sekarang coba berpendapat kalau poster yang sebelah kanan ini gimana? Oke, ya ini kan seperti yang tadi saya bilang, untuk judulnya kan mungkin bisa lebih diperbesar, soalnya kan kalau untuk poster acara gitu yang paling dilihat pertama kali gitu oleh yang targetnya itu adalah judul gitu. Dari judul ini baru nanti ke timeline waktunya, terus ini udah lumayan sih, udah cukup baik di sini. Dan mungkin untuk ini sih yang Ustadz Egar Hamasnya juga kan itu agak dibesarin, jadi agak beda gitu kan antara pengisi materi dengan moderator gitu. Cukup sih kode saya. Oke, makasih banyak Kang Abdul dan Teh Lulu. Ini roasting agak nggak ngerosting ya. Sebenarnya aku suka bingung kalau ngeredesain kan secara nggak langsung kayak kita memberi masukan gitu kan. Nah ini yang desain sambil, terus aku coba buat redesign yang menurut aku prinsip-prinsip yang menurut aku kurang gitu. Sama kayak yang Kang Abdul tadi bilang, sebenarnya nggak apa-apa ya yang digedein itu My Summit-nya. Cuma apakah My Summit itu lebih menjual dari
temanya atau enggak gitu. Kalau ternyata nama My Summit itu udah dikenal lebih banyak orang dan orang tuh nggak peduli mau bahasan apapun yang ada di My Summit tapi mereka tetap datang, itu boleh banget digedein. Itu komunikasinya udah paling benar gitu. Tapi apakah My Summit-nya itu akan lebih menjual atau enggak gitu dibanding sama si judulnya. Karena aku melihat si My Summit-nya ini belum menjual, aku akan membesarkan si judulnya. Karena orang tuh pasti tertarik, orang-orang yang suka Turki lah, orang yang suka sejarah Islam pasti akan lebih tertarik dengan si judulnya gitu. Nah, tujuannya apa dulu? Ini tuh untuk menarik orang-orang yang udah pernah ikut summit atau untuk menarik orang-orang yang suka sejarah Islam gitu. Nah, kalau ditanya lebih lanjut, Ustadz Edgar Hamas sama si judulnya itu lebih menarik yang mana gitu. Kalau menurut aku, Ustadz Edgar Hamas di Instagramnya itu, kan dia jarang sekali menampilkan fotonya, kan? Bahkan orang lebih tahu Ustadz Edgar Hamas susah banget ya ngomong Ustadz Edgar Hamas, sering ngebahas tentang sejarah Islamnya dibanding nampilin mukanya gitu. Kayak Teh Farah Konita. Pasti banyak orang-orang yang nggak tahu muka Teh Farah Konita gitu. Bahkan anak-anak Unpad beberapa bulan yang lalu aku pernah renang bareng Teh Koon, terus orang-orang kayak bisik-bisik, itu siapa ya, itu siapa gitu. Terus aku nanya ke Teh Koon nggak takut apa muncul di ruang umum begini? Terus beliau bilang, enggak, kan aku nggak pernah nampilin muka aku. Oh iya juga gitu. Dan pas aku tanya si teman-teman aku ini, adik-adik tingkat angkatan 18, anak-anak YBM, kamu tahu nggak sih yang kemarin renang sama aku? Nggak tahu Teh, kayaknya Teh Koon ya, itu Teh Koon gitu. Ternyata orang-orang nggak tahu. Nah itu cara gimana lebih penting mana nih mukanya atau pembahasannya gitu. Nah menurut aku tetap lebih penting si judulnya karena muka Ustadz Edgar Hamas tuh belum terlalu dikenal dan ininya tetap digedein. Di sini alur bacanya tuh aku nggak bisa ngelihat, bahkan aku nyari-nyari ini tanggal berapa gitu. Bahkan ketika aku ngeliat poster ini, aku fokusnya ke My Summit, abis itu ke tulisan moderatornya, karena dia yang paling kontras gitu. Backgroundnya putih dan ininya gelap gitu. Dia lebih kontras, jadi terus aku jadi nggak apa ya namanya, nggak, alur bacanya nggak kebaca gitu. Makanya aku buat setelah ini aku buat Ustadz Edgar Hamasnya, terus ini ada dipandu sama Andi. Terus si pendaftarannya aku agak highlight biar orang tuh lebih cepat nangkep gitu. Oh, daftar di sini. Nih, tulisan daftar di sini ya, itu tuh sebenarnya nggak butuh gitu. Orang kalau dikasih link pasti udah tahu, oh itu pendaftaran gitu. Nggak usah jadi ininya harusnya nggak lebih bold daripada ini. Harusnya ini yang lebih diprioritaskan dibanding tulisan daftar di sini ya. Makanya aku lebih highlight sih ininya. Gitu. Apalagi ya? Ya udah, fungsi kotak ini tuh untuk ngasih tahu kalau ini tuh Ustadz Edgar, ini yang namanya Andi gitu. Ini Andi moderator, ini Ustadz Edgar Hamas pembicaranya gitu. Gitu doang sih. Nah ini karena aku nggak punya nggak punya file aslinya, jadi aku crop gitu. Kalau mau diulang nih, biar belajar tool sedikit, coba aku ini ya, aku grup. Salah guys. Nah, ini buat ngelok biar nggak pindah-pindah. Ini Photoshop ya teman-temanku. Ini aku grup dulu, Ctrl G. Habis itu aku ini matanya dihilangin biar hilang. Ini apa ya? Nah terus jadi caranya aku Ctrl J. Ctrl J itu buat ngopi. Ini jadi ada dua nih. Kita Ctrl Z dulu, ini kan ada satu. Ini Ctrl J, dia jadi tiba-tiba ngopi di situ tuh, ke layar atasnya. Terus digeser, cara geser biar tetap lurus itu pencet Shift. Jadi dia gesernya tetap lurus. Gitu. Oh, BTW, ini tuh cara buat kalian bikin microblog yang nyambung kalau di Photoshop. Jadi kalian bikin ukurannya tuh panjang, habis itu di slice. Nih, tombol slice tool, kemudian klik kanan, terus di feed slice-nya dibagi mau jadi berapa. Nah, vertikalnya ini aku bagi jadi 2, karena aku mau buat 2 postingan, misalnya kayak gitu. Nah, terus caranya, ini aku hapus dulu nih
siapa namanya biar hilang, biar bisa aku coret-coret. Aku bikin layar baru, terus aku pencet B itu brush, aku gedein. Cara gedeinnya ini pakai, ini kalau kecepatan nanti kalian tonton ulang rekamannya aja ya. Aku pakai kurung buka, tapi yang bukan kurung buka yang lurus gini ya, yang tegak gini. Itu buat ngegedein brushnya. Terus aku tutupin deh pakai huruf I, eyedropper, terus B lagi. Nah, ini buat nutupin. Atau aku tutupin semua sih biar dapet logonya. Itu logonya agak ketutupan ya, guys. Fadlan nanti kalau waktunya habis silahkan di ini ya. Silahkan di berhentiin aja. Aku hapus sedikit karena ini nutupin logonya. Nah, udah. Salah. Ini kurang. Nah, habis itu aku bakal lock biar dia nggak pindah-pindah. Si poster Syamilnya juga bakal aku lock. Nah, habis itu aku bisa langsung ketik deh cara bikin teksnya. Pencet T di keyboard atau juga bisa ini. T di sebelah sini, di menu barnya. Terus, My Summit. Ini masih putih, ganti warnanya di sebelah sini. Terus ini ada eyedropper, jadi warnanya bisa sama persis. Gini. Nah, kenapa nggak kelihatan? Padahal warnanya udah kontras. Ternyata layernya dia di bawah sini. Harus ke atasin dulu. Baru deh kelihatan. Terus diganti jenis fontnya. Aku nggak tahu itu jenis font apa ya yang itu Syamil itu. Jadi aku pakai Hello Mate yang hampir mirip. Terus digedein, tinggal digeser, tet, gitu. Gitu deh. Terus bikin lagi judul. Kalian pasti udah bisa lah yang kayak gini, membangkitkan kembali generasi Al-Fatih. Ini ditengahin. BTW, kalau ada yang sambil mau nanya, boleh deh Fadlan sambil aku praktekin di sini. Nah, ini buat apa namanya? Spacing-nya. Terus aku taruh atas. Ini My Summit-nya kecilin aja sih. Kalau ada yang mau nanya, sampein aja ya, Fadlan. Biar aku jawabin sambil praktek ini. Oke, teh. Kalau ditanya buat poster lebih enak di mana, tergantung posternya mau ada apa aja. Kalau misalnya mau ada editing foto, aku biasanya langsung pakai Photoshop biar bisa edit-edit kayak bisa ngapus-ngapus kayak tadi. Sebenarnya di Illustrator juga bisa sih, cuman aku kurang nyaman gitu. Terus habis itu buat ngambil Ustadz Edgar Hamasnya, aku copy lagi, pencet Alt Shift, terus ke atasin, caranya ke atasin, Control Shift sama kurung buka, dia ke atas sendiri. Terus habis itu aku rasterize dulu biar bisa dihapus, terus udah deh, hapus deh gini. Cara ngambil fotonya begitu, karena nggak punya file aslinya. Gini, habis itu coba kita lihat, ternyata di sini masih ada yang harus dihapus. Terus V itu move tool, biar bisa ke move, apaan sih? Ini V. Terus eraser lagi, pencet E di keyboard. Ini karena masih belum bersih, V lagi. Nah, ini udah bersih, karena kotaknya udah mengecil. Terus habis itu tinggal tambahin deh, bikin rounded rectangle. Misalnya gini. Oh, di sini tadi ada keterangan itu ya. Terus stroke-nya diubah jadi ungu. Terus ininya, di fill-nya di nggak adain. Ininya karena ini masih di atas Ustadz Edgar, kita ke atasin, Control Shift kurung buka. Oh, ternyata ini kurang bersih. Nah, terus kita tinggal tulisin. Yang Andi juga begitu.
cara ininya. Kita ke atasin lagi, terus kita rasterize, terus udah deh, hapus deh. Gini. Ini bakal jelek banget kalau di-upload karena aku kan ngapus gini kan, berarti dia ukurannya jelek gitu. Jadi ya cuman begini. Ini kayaknya kita kasih ke di bawahnya Andi, mana nih? Ini layer yang bisa kita pindah-pindahin. Terus, udah deh. Kok hilang? Oh, di bawah. Salah. Loh, Andinya mana? Oh, belum dikasih stroke, jadi hilang. Gini, terus tinggal kita tulisin. Kok hilang? Kenapa dia hilang dulu? Salah pencet ternyata. Udah deh. Nah, ini si Andinya masih kurang bersih, kita aktifin. Terus kita hapus sedikit. Oke. Kalau kurang ini ya kita geserin lah. Kurang gede. Terus sudah tinggal ditulis, terus sini dikasih keterangan. Gitu deh. Udahlah, kalian pasti bisa di Photoshop doang begini. Sebenarnya kalau mau cepat harus nguasain keywordnya gitu loh. Jadi biar cepat kalian harus pencet keyboard di apa, pencet B, pencet F, pencet Shift Control, pencet Alt buat nge-copy dan lain-lain. Gitu deh, Fadlan, cukup kali ya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Ya deh, siap, cukup insya Allah. Dan ada pertanyaan tuh dari Anon, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat grand design misal feeds, terutama bagi pemula, dan apakah grand design itu harus mencirikan personal branding kita? Silahkan, Teh. Personal branding? Oh, ini buat Instagram pribadi? Iya, kalau di sini konteks pertanyaannya sepertinya begitu, Teh. Cara buat grand design. Balik lagi sama target target dakwahnya. Sebenarnya sama persis kayak yang dijelasin Kak Al kemarin. Targetnya siapa? Kayak tujuan kalian buat postingan itu tuh siapa? Nah, kalian ketahui dulu karakteristiknya dia. Misalnya dia suka warna apa, dia suka postingan yang simple atau yang ribet-ribet, yang banyak ilustrasinya atau enggak, atau misal dia lebih fokus sama kok aku nyebutnya UX writing ya, copywriting-nya gitu. Dia lebih fokus sama tulisannya. Nah, itu harus diketahui dulu. Nah, habis itu kita bisanya apa? Batasan kita di mana? Kayak yang Kak Al bilang kemarin. Sebenarnya ya kuncinya di situ-situ aja sih. Kita bisa ngedesain atau enggak, kita bisa bikin video atau enggak, batasan kita di mana. Nah, maksimalin itu. Baru gabungin pengetahuan masalahnya atau targetnya sama batasannya. Ya udah, cuman gitu-gitu doang gitu. Jadi tergantung kondisi kalian, targetnya sama batasannya. Udah gitu. Oke, baik. Semoga terjawab ya, dan jangan berhenti mencari ilmu juga. Pertanyaan berikutnya datang dari Bintu Nahel. Bagaimana cara kakak agar bisa mendapat inspirasi saat mendesain? Silahkan. Jadi, aku itu selalu manfaatin waktu. Gini. Cara dapetin inspirasi, nggak bisa kalau misalnya sebelum ngedesain kalian nyari inspirasi gitu. Kayak kalian baru dapat tugas desain misalnya dari anak acara gitu. Tolong dong bikinin poster kayak gini gitu. Terus kalian nyari referensi desain. Itu pasti kalian akan pusing gitu. Banyak hal-hal mainstream yang kita pikirin saat itu. Padahal kita nggak butuh yang mainstream, kita butuh sesuatu yang unik gitu. Yang bisa menyampaikan informasi dengan baik. Jadi, caraku adalah aku selalu ngatur
followers aku. Following aku. Aku harus selalu ngatur following aku. Aku gunain Instagram aku buat hal-hal yang mendukung skill aku. Aku follow orang-orang desainer, UI UX desainer, pokoknya logo desainer dan lain-lain gitu. Jadi inspirasi aku tuh bisa datang kapanpun gitu. Kan kita kebayang tuh, misalnya kita di organisasi atau kita mau nge-branding Instagram kita, pasti kita kebayang aku mau bikin konsep yang kayak gini, target aku kayak gini, bla bla bla, itu pasti kebayang gitu. Jadi karena inspirasi bisa datang kapanpun, kalian harus siap untuk menampung itu. Caranya adalah ya aku ngatur following aku gitu. Aku nge-follow siapa, nge-follow desainer-desainer, aku sering bukain Pinterest, dan lain-lain. Aku juga sering liatin desain-desain teman-teman aku yang desainer gitu. Jadi cara aku bukan yang aku juga sering scroll TikTok. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh aku harus ada tujuannya. Kayak aku scroll TikTok tuh bukan untuk nyari kesenangan buat dengerin orang-orang buat lihat orang-orang joget. Ya ada tujuannya gitu. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Aku scroll TikTok tuh buat biar aku dapat inspirasi di kantor aku, misalnya aku diminta bikinin TikTok, ya aku scroll TikTok untuk itu gitu. Jadi inspirasinya aku jemput dengan cara ngatur following, kalau scroll Instagram, scroll apa itu ada tujuan baiknya gitu, bukan hanya hiburan tapi biar skill kita terupgrade. Gitu sih kalau aku. Dan referensi itu benar kata Kak Al kemarin, referensi itu harus ada batasnya juga. Kalau terlalu banyak nggak baik, ya jadi yang pas-pas aja gitu. Dan jangan, referensi itu harus dibedain sih. Kayak referensi, kalau ini nih kata teman aku, dia kerja di desainernya apa tuh satunya Rabani, apa sih aku lupa deh, apa ya, Elzata. Nah, temen aku kerja di Elzata, dia tuh bilang kita harus netepin garis atas sama garis bawahnya. Maksudnya garis atas adalah kita harus punya standar, ini nih yang paling bagus gitu. Terus tapi kita harus punya standar yang paling bawah juga. Menurut aku ini jelek, jangan sampailah desainnya kayak gitu. Jadi yang paling bawah itu buat standar kita harus lebih baik dari itu. Yang paling atas buat contoh kita gitu. Inspirasinya, sekali lagi aku bilang inspirasinya ya dari situ, dari medsos. Setiap hari didapetin gitu, bukan cuma pas mau ngedesain aja. Gitu, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Teh Cici. Kemudian ini ada pertanyaan serupa lagi. Silakan kepada Teteh barangkali ingin menambahkan atau dicukupkan saja. Terkadang kendalanya adalah masalah kehabisan ide untuk mendesain. Bagaimana untuk merefresh dan mendapatkan insight ide-ide baru dalam desainnya? Caraku adalah dengan mengendapkan desainnya. Waktu aku ngeredesain Bentar ya. Mana nih tadi desain aku? Waktu aku ngeredesain ini, aku juga nggak langsung bisa jadi kayak gini gitu. Ada proses pengendapannya. Ini aku buat tadi malam. Kayak aku endapin dulu, belum jadi kayak gini, masih berantakan gitu, masih alurnya belum kebaca lah. Terus aku endapin, baru tadi pagi aku benerin. Menurut aku cara yang paling bagus ketika kita stuck ya kita istirahat, cari hal-hal menarik di luar sana, dialihin dulu lah gitu. Karena kalau misalnya kita langsung puas gitu ya, ngedesain terus kita langsung puas, itu hasilnya bakal nggak oke sih menurut aku. Emang butuh pengendapan. Atau kalau kita stuck, biasanya aku nanya ke teman aku, menurut kamu poster ini gimana gitu, kurang apa gitu. Karena aku banyak punya teman-teman desain juga, dan ada orang-orang yang dia nggak bisa desain tapi dia ngerti desain gitu. Nah, aku tanyain. Jadi caranya ada dua. Pertama, diendepin, yang kedua tes market gitu. Nanyain menurut kalian gimana. Gitu, baru kita pasti abis diendepin tuh kita dapat banyak inspirasi. Kayak bahkan kalian bisa menghujat desain kalian sendiri, kayak gila lu Je, jelek banget tadi ngedesainnya gitu. Aku sering gitu sih. Jadi sangat works. Gitu deh, Fadlan. Baik Teh Cici, terima kasih. Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi di Slido ya. Sama boleh izin share screen.
Boleh, boleh, boleh. Ya, terima kasih kepada Akang Teteh yang telah bertanya dan berpartisipasi dalam pematerian kita pada pagi hari ini. Mungkin akan ada closing statement ya dari Teh JJ kepada para desainer muda kita ini. Oh iya, aku punya quotes bagus. Setiap orang kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Dan mungkin tidak bisa keseluruhan orang yang mau aku sebut ini jadikan panutan, tapi ada kata-kata yang bagus menurut aku. Dalam hal kita belajar, khususnya menurut aku belajar desain sih. Namanya Panji Pragiwaksono, stand up comedian, dia bilang gini, malu bertanya memang sesat di jalan, tapi bertanya sebelum berusaha menemukan jawabannya adalah miskin kemandirian. Jadi aku sering banget dengar orang-orang yang dia tuh nanya dulu sebelum dia cari tahu gitu. Padahal sebenarnya jawabannya tuh udah ada gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pusing atau kalian mau kayak punya pertanyaan gitu. Gimana sih cara bikin rectangle di Photoshop? Gimana sih cara ini di Google semuanya ada. Coba kalian cari dulu. Kalau misalnya belum ketemu atau pusing, baru nanya ke orang lain. Itu bisa diterapin di banyak hal gitu. Ketika kita belajar. Malu bertanya memang sesat di jalan, tapi kalau bertanya sebelum berusaha, itu miskin kemandirian. Gitu, makasih banyak Fadlan dan teman-teman panitia sudah mengizinkan aku sharing di sini. Dan yang pasti aku juga belajar banyak. Aku senang setiap sharing karena sebenarnya yang belajar banyak itu aku gitu. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata dan apapun yang kurang berkenan di hati teman-teman panitia dan teman-teman lainnya. Makasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita ada hadiah nih, Teh. Kita ada hadiah. Coba Teh Ega bisa di-share screen dulu. Iya, jadi kita ini tentunya ada sedikit oleh-oleh, walaupun bentuknya digital. Nah, ini dia sertifikat yang kami berikan kepada Teh Nurul Jamilatun atau Teh JJ. Ini mohon maaf yang nggak ditulis Teh JJ, yang nanti disangkanya siapa gitu kan. Ini ditandatangani oleh Ketua Syamil, Ketua Departemen, dan PO-nya sendiri, yaitu saya. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairan kasihan kepada Teh JJ. Semoga balasan terbaik Allah karuniakan di dunia dan di akhir. Mudah-mudahan dapat diterima, Teh. Ini kamu PO-nya, Fadlan? Iya, betul, Teh. PO, MC, ngubungin pembicara. Aduh, mandiri sekali kamu. Ya, panitianya juga lagi sedikit kan, biasa ya lagi masa-masanya gitu. Ya Allah, barakallah Fadlan. Semoga Allah mudahkan segala urusannya untuk kamu dan teman-teman di Syamil, teman-teman semua. Amin, amin. Ya, dan kita juga akan ada dokumentasi dengan seluruh peserta di sini. Silakan kepada Akang Teteh yang ingin on cam dipersilakan. Kami tunggu sampai 10:04. Dan terima kasih juga kepada Teh Ega yang sudah share screen-nya. Teteh sekarang lagi kesibukan apa, Teh? Kameraku lagi nggak nyambung. Aku sebenarnya 4 hari yang lalu tuh aku kerja jadi desainer di perusahaan, megang produk. Tapi 3 hari yang lalu juga aku keluar dari kantor, aku cuti dari lembagaku, NGO-ku, organisasiku semuanya. Jadi sekarang aku fokus sama akademiku. Gitu, Fadlan. Oh iya, Teteh Mas. Iya benar 2000. Iya. Jadi orang-orang kebalik, teman-teman aku baru dapat kerja dan baru lulus gitu ya. Tapi aku udah kerja dan aku sekarang mau lulus. Aku keluar kerjaan gitu. Agak aneh emang orangnya.
Masya Allah, semoga dimudahkan ya setelah lulus. Berarti Amin, Teteh amin. nanti jadi desainer dong, atau jadi konten kreator aja. Sebenarnya di kerjaanku 4 hari yang lalu ya, maksudnya beberapa bulan ke belakang, kerjaanku tuh banyak. Makanya aku selalu bilang ke orang-orang, kita nggak bisa jadi spesialis yang kayak desainer doang. Karena waktu aku kerja di perusahaanku, aku ngerjain semuanya. Bener-bener karena aku direkturnya juga sih. Aku ngefoto, aku bikin studio foto. Sampai sekarang di NGO-ku sebenarnya aku juga kerja. Jadi aku kerja di dua tempat kemarin tuh, ngerjain foto, bikin konten, apa lagi ya? Aku belajar marketing juga, bikin desain di Instagram, bikin TikTok, edit video, semuanya aku kerjain gitu. Makanya ya walaupun aku nggak menguasai secara mendalam kayak video dan lain-lain gitu ya, nggak menguasai, tapi harus bisa jadi generalis juga karena sekarang kalau cuman kalian ngandelin desain doang atau video doang gitu agak susah gitu. Kalian harus tahu juga semuanya. Benar-benar dikerjain semuanya. Sebenarnya beberapa hari ini aku juga masih ngerjain buat produk-produk smart dan itu juga dikerjain sendiri, ngedesain sendiri, ngefoto sendiri, bikin studio foto di kosan sendiri, cari model sendiri dan lain-lain. Kerjain sendiri lah pokoknya. Tapi seru sih so far karena itu hal yang aku suka jadi aku tidak merasa beban. Pelajarin semuanya aja sih. Gitu. Masya Allah, ternyata memang kompleks sekali ya kalau misalnya kita sudah masuk ke dunia pekerjaan. Gitu. Udah, langsung saja kita akan dokumentasi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, dokumentasi telah selesai. Terima kasih kepada Akang Teteh dan terima kasih juga kepada TJJ. Jikalau TJJ ada kesibukan atau keperluan lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom itu. Terima kasih. Oke, makasih Fadlan dan teman-teman. Aku pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti biasa kita telah berada di penghujung acara. Tapi seperti biasa kita akan salah kirim. Kita akan ada absen terlebih dahulu. Silakan buat teman-teman untuk mengisi absennya sebelum kita pembacaan doa. Ini mohon maaf ya, ada yang direct message saya, jadi saya suka kalau ngetik itu suka salah kirim. Mangga Kang Tete kita tunggu untuk apa non sih? Ini apa pengisian absennya? Aduh masih direkam lagi, malah ngomong Sunda. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, ya cepatlah kali ini ngisi absen doang. Kita akan agenda berikutnya sebelum penutupan kita akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Silakan kepada Kang Tete untuk bersiap terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala da'watik
وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النشير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Akang Teteh semuanya yang telah bergabung di ruang Zoom meeting dan telah mengikuti acara kita sampai selesai. Saya tutup acaranya. Semoga hari Anda menyenangkan, dan buat yang record nanti seperti biasa kita akan kirim hari Senin atau hari Selasa di link YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.